Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Ahmad Sururi. Selamat datang di video pembelajaran otomotif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara kerja engine 4 stroke serta mengenal komponen-komponen utama yang bekerja di dalamnya. Memahami prinsip kerja mesin sangat penting bagi siswa otomotif agar tidak sekedar menghafal teori, tetapi benar-benar memahami bagaimana tenaga pada kendaraan itu dihasilkan. Mesin 4 stroke adalah jenis mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Mesin ini menghasilkan tenaga melalui 4 langkah kerja yang berurutan, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Setiap langkah memiliki fungsi dan pergerakan komponen yang berbeda. Dengan memahami urutannya, kita dapat mengetahui bagaimana energi dihasilkan dari proses pembakaran. Di head cylinder. Dalam sebuah engine 4 stroke, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja secara harmonis. Yang pertama adalah piston, komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Lalu ada connecting rod atau batang piston yang menghubungkan piston dengan crankshaft, poros engkol yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi putaran. Di bagian atas terdapat silinder head yang berisi valve atau katup, yaitu terdiri dari katup masuk dan katup buang yang mengatur aliran udara dan gas pembakaran. Gerakan valve diatur oleh camshaft, poros knock yang berputar dan menekan katup pada waktu yang tepat. Terakhir ada spark plug atau busi yang menghasilkan percikan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada langkah tenaga. Semua komponen ini membentuk satu sistem yang bekerja berulang-ulang, menghasilkan tenaga bagi kendaraan. Berikut adalah penjelasan 4 langkah kerja pada engine 4 stroke. Yang pertama yaitu intake stroke atau langkah hisap. Piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka, dan campuran udara bahan bakar masuk ke ruang bakar. Pada posisi ini, katup buang tertutup. Yang kedua yaitu compression stroke atau langkah kompresi, yang mana piston bergerak ke atas, kedua katup tertutup, campuran udara bahan bakar ditekan hingga siap dibakar. Pada langkah ini, menyebabkan campuran udara dan bahan bakar terkompresi di dalam ruang bakar ataupun di dalam silinder. Langkah ketiga yaitu power stroke atau langkah tenaga. Pada titik tertinggi piston, busi menyala dan meledakkan campuran. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston ke bawah yang menghasilkan tenaga sehingga memutar crankshaft. Keempat yaitu exhaust stroke atau langkah buang. Piston kembali naik, katup buang terbuka, dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Setelah langkah buang selesai, siklus kembali ke langkah hisap dan terus berulang ribuan kali per menit ketika mesin bekerja. Gerakan valve tidak bisa sembarangan. Camshaft harus membuka dan menutup katup pada waktu yang sangat presisi. Camshaft berputar setengah dari putaran crankshaft, dan keduanya dihubungkan oleh timing chain atau timing belt. Inilah yang disebut valve timing, mekanisme yang memastikan katup bekerja sesuai urutan siklus engine. Untuk menyelesaikan 4 langkah tersebut, crankshaft atau poros engkol harus berputar sebanyak 2 kali. Pada langkah hisap, katup masuk harus terbuka, agar udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam mesin. Pada langkah buang, katup buang harus membuka untuk mengizinkan sisa gas pembakaran terdorong keluar melalui exhaust manifold atau knalpot. Selain pada langkah hisap dan buang, maka kedua katup harus menutup. Jika kita perhatikan, pada mesin 4 langkah, dalam satu siklus pembakaran memerlukan 2 kali gerakan naik dan turun piston, 1 kali katup masuk membuka, dan 1 kali katup buang membuka. Mekanisme katup dirancang untuk memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai komponen-komponen mekanisme katup pada mekanisme katup jenis SOHC atau Single Overhead Camshaft. Pada mekanisme katup tipe SOHC terdapat beberapa komponen yang antara lain adalah timing gear poros engkol,
Rantai timing, pada model tertentu ada yang menggunakan model sabuk atau biasa disebut dengan timing belt. Timing gear poros knob. Penahan rantai timing. Tensioner, yang berfungsi untuk menjaga tegangan rantai timing. Poros knob atau camshaft. Rocker arm. Katup masuk. Katup buang. Dan pegas katup. Setelah mengetahui nama komponennya, sekarang mari kita lanjut ke cara kerjanya. Bila poros engkol berputar, maka akan menyebabkan poros knob juga ikut berputar melalui rakitan rantai timing. Jumlah gigi pada gear poros knob 2 kali lipat dari jumlah gigi timing pada poros engkol. Tensioner dipasang untuk menjaga tegangan rantai timing. Katup akan terbuka ketika tonjolan pada poros knob menekan rocker arm dan akan kembali tertutup akibat adanya pegas. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai mekanisme katup. Pada bab selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis mekanisme berserta keuntungan dan kekurangannya. Ketika mempelajari atau memeriksa engine, selalu utamakan keselamatan kerja, gunakan sarung tangan, kacamata safety, dan hindari bagian yang bergerak. Pastikan mesin dalam keadaan mati saat melakukan pemeriksaan fisik. Dari pembelajaran ini, kita telah memahami komponen utama engine 4 stroke dan 4 langkah kerjanya, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Keempat langkah inilah yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi lanjutan terkait sistem bahan bakar dan sistem pengapian pada engine. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.